Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Muhammad Vindi akan menjelaskan atau mendiskusikan secara ringkas tentang teori produksi dan biaya. Apa itu yang dinamakan dengan produksi? Produksi adalah aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa dengan pelbagai atau berbagai jenis input produksi tertentu. Biasanya kalau kita melihat bahwa kuantitas itu merupakan fungsi dari kapital dan labor, bahwa kita bisa menjelaskan produksi itu adalah sebuah hasil dari kolaborasi kapital, yaitu mesin, labor, tenaga kerja, dan berbagai macam bahan penolong, ya, utamanya raw material, ya, bahkan juga entrepreneurship, gitu ya. Itu bagian dari hal-hal yang bisa meningkatkan output produksi. Nah, teman-teman yang saya cintai, kira-kira bagaimana trik-trik perusahaan untuk bisa menghasilkan laba? Jadi perusahaan itu yang menghasilkan laba itu adalah sebuah pengurang, ya, antara total revenue dengan total cost, ya. Nah, dalam konteks teori gitu ya, kita mengenal ada yang namanya biaya eksplisit atau explicit cost, dan juga ada yang dinamakan dengan biaya implisit atau implicit cost. Apa kira-kira bahasa sederhananya yang dinamakan dengan biaya eksplisit? Yaitu biaya yang dikeluarkan secara nyata untuk menghasilkan sebuah barang, ya. Biasanya ada biaya untuk upah, tenaga kerja, ataupun gaji, gitu ya. Kemudian juga kita kenal biaya untuk pembelian bahan baku, ya. Itu ada sejumlah biaya yang mesti disiapkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan sejumlah tenaga kerja dan juga barang yang dipesan sebagai input produksi raw material. Juga ada yang dinamakan dengan implicit cost atau biaya implisit, ya. Itu biaya yang secara tidak langsung, ya, dikeluarkan oleh perusahaan, dan itu sifatnya memang tidak mengikat seperti halnya kegiatan ataupun biaya eksplisit, ya. Misalkan biaya untuk pemberian upah bagi keluarga, ya, itu kan sebenarnya tidak terikat, ya. Tapi kalau perusahaan itu mengeluarkan sejumlah biaya implisit, itu bagian dari yang bisa dikeluarkan. Nah, dalam konteks yang lebih lebih detail, ya, merupakan sebuah biaya implisit ketika uang, ya, uang itu didiamkan, tidak diputar, ya. Katakanlah seseorang atau seorang pengusaha, sebagian besar uang yang dia miliki itu didiamkan saja, yang sebenarnya kalau dia putar dalam bentuk misalkan disimpan di bank, ya, dia ada potensi untuk menghasilkan bagi hasil, nah, sejumlah sekian rupiah tertentu. Nah, maka potensi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan, ya, bagi hasil itu adalah merupakan bagian biaya implisit. Nah, jadi intinya uang itu harus diputar, harus digolangkan sehingga bisa menghasilkan keuntungan, ya. Nah, kemudian dalam hal yang lain, ya, kita mengenal ada namanya produk marginal, ya. Jadi sebuah produk, ya, yang bertambah akibat adanya peningkatan satu unit produksi, gitu ya. Nah, biasanya untuk jangka pendek, ya, marginal produk itu setiap waktu itu akan semakin mengurang, gitu ya. Biasanya dilihat dari semakin besar, ya, input labor, gitu ya, ditambah terus menerus, ya, maka akan mengurangi tingkat produktivitas labor itu sendiri, gitu. Jadi ketika ada MP yang semakin menurun, ya, semakin menurun atau semakin berkurang, ini sebagai sebuah sinyal bahwa perusahaan itu harus meningkatkan kapasitas terpasang mesin dia, sehingga kolaborasi antara mesin dan labor dapat termanfaatkan secara penuh, ya. Contohnya misalkan seorang penjahit pakaian, ya, atau perusahaan konveksi, ya, semakin dengan satu mesin, ya, awalnya satu mesin dengan 3 orang penjahit itu masih optimal menghasilkan output. Tapi ketika ditambah yang keempat dan kelima penjahit, ya, ada kemungkinan penjahit yang keempat dan kelima itu tidak punya akses untuk menggunakan mesin karena sudah terpakai ataupun termanfaatkan oleh pegawai yang ketiga.
yang kedua dan yang ke satu. Nah, oleh karena itu ketika ada penurunan marginal produk akibat ada penambahan labor, maka ini sinyal segera untuk menambah mesin yang baru atau capital yang baru. Kemudian kita fokus ke biaya ya. Artinya kita mengenal ada total cost, ada biaya tetap fixed cost dan ada biaya variable cost. Biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output. Mau apakah itu sedikit output ataupun banyak, ya maka harus dilakukan secara tetap. Nah, ini adalah biaya pegawai tetap ya, gaji. Jadi bagi seorang karyawan tetap itu apakah dia menghasilkan atau bekerja untuk menghasilkan banyak output ataupun sedikit, tetap aja digaji secara penuh selama sebulan dengan jumlah yang sama tanpa ada perubahan ya. Mau kerja atau sedikit, output tetap sama dibayar full secara utuh. Nah, tapi kalau variable cost ya itulah jumlah biaya yang sebanding atau yang dipengaruhi oleh besar kecilnya output. Semakin banyak output, maka otomatis akan semakin banyak juga input yang harus disiapkan. Ya, ini yang raw material, bahan baku. Kalau misalnya perusahaan tepung terigu, ya ketika semakin besar jumlah output atau kapasitas terpasang mesin itu, ya dengan menghasilkan banyak sekian ribu ton tepung, maka gandum ya sebagai input pokok tepung terigu juga semakin besar. Nah, sebaliknya ketika diturunkan jumlah outputnya, maka juga akan menurunkan cost variable tersebut. Nah, itu teman-teman. Intinya bagi perusahaan simpel saja, ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah output secara efisien, ya, mampu menghasilkan kolaborasi yang maksimal antara capital dan labor untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Dan sebagai pesan moral gitu ya, bagi perusahaan ataupun pengusaha, ingat ya bahwa salah satu yang paling penting bagi perusahaan ataupun pengusaha adalah bagaimana memuliakan labor. Yang kedua adalah bagaimana untuk bisa mengoptimalkan ataupun efisiensi setiap input produksi, ya, peningkatan sumber daya manusia pada labor ataupun tenaga kerja, ya, peningkatan mutu produksi yang nanti bisa bersaing tidak hanya di level lokal juga di internasional merupakan bagian yang penting untuk bisa bersaing dan bisa menghasilkan peningkatan perekonomian. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.